Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, welcome back di segmen analisa pagi. Di video kali ini kita akan update seperti biasa untuk pergerakan daripada market Bitcoin dan juga news-news yang ada ya. Teman-teman, hari ini tanggal 7 Januari, kita udah dapat beberapa data kemarin yang cukup penting yaitu ketenagakerjaan di Amerika Serikat. Kalau kita lihat dari beberapa data, kemarin untuk tingkat ketenagakerjaan di Amerika Serikat ternyata mengalami penurunan tren teman-teman, which is sebelumnya ada di 3,6%, sekarang ada di 3,5%, which is ini sesuatu yang menyebabkan dolar menguat ya. Dolar dalam beberapa data di sini kelihatan PMI untuk Inggris itu menurun, which is ini sebenarnya melemahkan pound sterling. Kemudian untuk data CPI, data inflasi di Eropa itu juga mengalami tren penurunan, which is ini bisa berdampak sama penurunan dari euro, tapi dari segi dolarnya ini cenderung mengalami tren penguatan. Mungkin yang satu menyumbang penurunan aja yaitu indeks manajer pembelian PMI non manufacture. Ini mengalami tren penurunan sehingga menurunkan kekuatan daripada dolarnya, teman-teman. Nah, jadi dari data kemarin kita bisa melihat sebuah eh, indikasi bahwa sebenarnya dolar itu lebih diunggulkan untuk perdagangan kemarin. Lalu kita akan lihat seperti apa korelasi dari pergerakan DXY kemarin. Kalau kita lihat dari chart, di sini terjadi tren penurunan terhadap US dollar. Turunnya lumayan, sekitar 1,1%. Wah, kenapa bisa turun? Padahal kalau kita lihat dari beberapa data, data Inggris menunjukkan penurunan pound sterling. Kemudian euro menurunkan, eh, data dari Eropa menurunkan kekuatan dari euro. Kemudian dari data ketenagakerjaan dan juga tingkat pengangguran justru mengalami tren eh, penurunan ya, sehingga memperkuat nilai dari dolar. Harusnya memperkuat nilai dari dolar. Tapi kalau kita lihat dari korelasinya, untuk perdagangan kemarin justru dolarnya drop. Nah, ini bisa disebabkan karena aksi spekulasi di perdagangan sebelumnya. Jadi sebelumnya dolar itu sudah mengalami tren penguatan terlebih dahulu. Bahkan sebelum kita mendapatkan data dari ini ya, data tingkat pengangguran. Kita belum dapat datanya tapi pergerakan dari dolar sudah ngepam duluan. Di sana kita sebenarnya expect kalau dolar masih bisa melanjutkan tren penguatan. Tapi ketika data ini muncul, apa yang terjadi? Sell on news sepertinya. Jadi bisa kita lihat kemarin sebenarnya yang yang terjadi adalah penurunan dari dolar disebabkan karena spekulasi yang terjadi di perdagangan sebelumnya. Jadi ternyata di perdagangan ini itu nggak natural, justru digerakin atau dimanipulasi lah untuk pergerakannya. Sehingga ya apa yang kita lihat kemarin justru sesuatu yang berkebalikan daripada ekspektasi. Pada kita ekspektasi dolar bisa banget naik setelah kita melihat dolar membuat higher low yang baru. Jadi ternyata kemarin prediksinya cukup meleset ya. Dolar alhasil dibanting cukup signifikan. Oke, itu dari data kalender ekonomi. Hari ini hari Sabtu, which is nggak akan terlalu gimana-gimana, nggak akan terlalu banyak data. Ini kita lihat beberapa news yang ada di market saat ini. Desember DeFi exploit. Ya kita tahu DeFi saat ini dalam kondisi yang cenderung banyak tekanan, teman-teman. Setelah bear market, kemudian ada banyak DeFi yang bermasalah, ada Mango yang diserang, jadi banyak sekali kasus-kasus DeFi yang bermasalah di tahun 2022. Ini menjadikan warning buat kita ya supaya kita jangan terlalu mudah untuk menginvestasikan dana kita di perusahaan-perusahaan baik itu centralized exchange ataupun di decentralized. Yang paling aman adalah kita memegang wallet kita sendiri, yaitu cold wallet dalam bentuk ledger ya, daripada kita spend ataupun kita simpan uang kita di exchange, teman-teman. Itu sangat-sangat tidak aman, jadi sangat berbahaya. Ini beberapa kasus yang ya teman-teman mungkin udah tahu ya, kasus-kasus kehilangan lah bisa dibilang di DeFi, teman-teman. Terus Ethereum Shanghai ini upgrade terbaru untuk Ethereum Supercharged Liquid Staking Derivative. Ini adalah
resolusi untuk Ethereum di tahun 2023 yang bakalan digarap. Shanghai, teman-teman. Ini bisa menjadi sesuatu yang bisa men-trigger Ethereum semakin kuat ke depannya. Karena setelah Ethereum migrasi dari proof of work ke proof of stake, itu Ethereum sangat-sangat bisa dibilang cepat dalam hal segi perubahannya. Karena bagaimanapun juga proof of stake itu menawarkan uh, kemudahan untuk upgrade Ethereum ke depannya. Dan juga dengan fitur staking itu bisa menyebabkan Ethereum dengan mudah mengurangi pasokan koin yang mereka bisa berikan sebagai reward. Alhasil kedepannya ditargetkan Ethereum bakalan mencapai titik peak di mana Ethereum nggak bakalan terlalu banyak untuk produksi koin baru. Di sana diharapkan ada titik penurunan yang bisa terjadi pada supply dari Bitcoin, dari Ethereum sendiri, karena semakin berkurangnya supply dari Ethereum ini akan bisa berdampak yang positif untuk harga daripada Ethereum ke depannya. Jadi ya kita lihat aja seperti apa nanti kondisi dari Ethereum, teman-teman. Terus untuk Binance join association to address compliance with global sanction. Jadi ini upaya daripada Binance ya yang sekarang sudah join ke Association Certified Sanction Specialist. Ini merupakan salah satu yang sangat baik untuk langkah yang diambil Binance, karena ini merupakan salah satu asosiasi yang mana tugasnya itu adalah ya berada di bidang trading leverage trading material, which is ini sebenarnya berhubungan sama futuresnya Binance, teman-teman. Jadi kita tahu industri kripto itu sangat berbahaya. Itu pun yang di market spot, belum lagi yang sifatnya derivatif atau ya market future, option dan lain sebagainya itu. Which is gerakan daripada Binance ini cukup baik ya. Semoga aja untuk regulasi futures di Binance bisa lebih baik lagi ke depannya supaya bisa mengamankan dana investor. Ya, jadi jangan sampai investor yang dirugikan karena yang namanya bisnis itu kan butuh kepercayaan. Semakin aman, semakin bagus untuk kedepannya ekosistem dari Binance. Kemudian ini Bitcoin year on year ya untuk US macro data. Bitcoin retest level 17.000 kemarin tercapai. Bitcoin sebelumnya sempat terlihat melemah, teman-teman. Kalau kita lihat dari beberapa analis juga melihat bahwa Bitcoin ini harusnya turun, tapi alhasil market justru dibawa naik. Ini mungkin disebabkan karena ekspektasi daripada kedepannya ya untuk data kenaikan suku bunga atau FOMC meeting lah untuk zona Amerika. Ini sudah mulai bergejolak lagi. Isu tentang yang namanya pivot itu mungkin akan dikeluarkan ke depannya. Jadi kalau hal ini yang terjadi, ini bisa melemahkan kondisi dari US dollar tentunya. Dan melemahkan kondisi US dollar akan mempercepat Bitcoin mengalami relief rally untuk jangka waktu pendek. Jadi ya kita lihat aja ke depannya seperti apa. Apakah indeks dolar bakalan melemah, teman-teman. Kemudian dari berita yang lain, ini ada Mt. Gox repairment registration deadline move to March. Teman-teman, ini adalah action besar yang kemarin tumbang ya. Mt. Gox itu sudah bisa membuka withdrawal-nya lagi. Ini akan dilakukan di bulan Maret dan registrasinya terakhir di bulan Maret 2023, which is masih ada waktu. Nah, ini salah satu news juga yang bisa men-trigger market ya untuk bereaksi ke depannya, karena distribusi daripada dana Mt. Gox yang banyak investor nyangkut di sana yang nggak bisa withdraw, ini bisa menjadi salah satu news yang bisa menyebabkan market sedikit turun ya mungkin, karena dari yang kita tahu ini banyak investor yang udah nyangkut bertahun-tahun di Mt. Gox, dan kabar bisa withdrawal itu adalah salah satu kabar yang sangat positif bagi mereka tentunya. Nah, tapi untuk distribusinya itu tentunya nggak akan langsung barengan. Kita harus tahu itu. Dan untuk prosesnya juga ini bakalan bertahap sepertinya. Mereka nggak bakalan sharing
untuk dana itu sekaligus ya ke semua investor, pasti akan bertahap. Mungkin ada investor yang lebih dulu menyelesaikan registrasi yang dapat duluan. Jadi dengan hal seperti itu diharapkan sih dump pada market tidak terjadi. Jadi ini salah satu upaya untuk mengembalikan, memulihkan ekosistem kripto yang udah terlanjur rusak, teman-teman. Jadi itu dari Mongo. Hubi Global ini akan PHK, layoff karyawan 20%. Ini salah satu yang kemarin cukup viral ya. Cukup ya, beritanya cukup rame karena ini salah satu yang di-advise sama Justin Sun juga, Hubi Global, which is salah satu perusahaan crypto exchange yang cukup besar juga, dan sekarang memang sudah terdampak sama yang namanya kondisi ekonomi saat ini. Bagaimana sebanyak exchange yang mengeluhkan karena volume trading mereka itu cenderung menurun. Sebenarnya ini nggak kasus yang wow banget, teman-teman, karena kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya di Indonesia pun juga kayak toko kripto itu udah PHK karyawan ya. Jadi ya biar market kali ini mungkin mungkin bisa dibilang wajar, tapi ini adalah berita-berita yang menunjukkan bahwa dampak ekonominya begitu besar sehingga saat ini untuk yang namanya layoff karyawan itu udah nggak bisa dihindarkan lagi. Jadi demi menjaga margin perusahaan, jangan sampai kita minus, mending ya layoff yang departemen yang nggak diperlukan. Terus dari France Central Bank, gubernur itu push for the crypto licensing ahead. Ya ini nih, jadi ini salah satu upaya juga dari bank sentralnya Prancis, di mana untuk scam di sana cukup banyak juga, sehingga lisensi ini sangat penting atau izin sangat penting. Kemudian juga regulasi ya, terutama ini sangat penting untuk ekosistem kripto ke depannya. Jadi di sini sudah kelihatan ada upaya daripada pemerintah dari Prancis untuk meregulasi kripto. So, kalau kita melihat dari runtutan yang terjadi sebelumnya, di mana Brazil kan udah melegalkan kripto, El Salvador lebih dulu bahkan. Nah, sekarang negara-negara Eropa udah mulai meregulasi kripto, which is ini sebenarnya bagus untuk ekosistem kripto ke depannya. Semoga aja bisa menjadi good news di kemudian hari ketika regulasinya semua udah rampung. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan teknikal. Teman-teman, dari banyak news kemarin, indeks dolar turun, ternyata emas ngepam 2% kemarin, cukup signifikan, which is ini di luar ekspektasi. Kemarin gold berada di level support di kisaran 920 something, sempat drop. Saya juga berpikir bahwa ini bisa bakalan turun ya, tapi ternyata malah dipam balik untuk perdagangan kemarin. Which is ini sebenarnya cukup di luar ekspektasi, karena ekspektasinya adalah slowing down yang terjadi pada volume perdagangan gold ini harusnya direspon dengan pesimis, teman-teman. Tapi ternyata market berkata lain. Market justru malah membuat tren penguatan baru. Jadi gold saat ini berada di kisaran 937, just menguat kembali. Ya, ini di luar ekspektasi sebenarnya. Ya gitulah market, teman-teman, kita bisa menganalisa, tapi yang menentukan pergerakan tentunya adalah market makernya. Mereka mau kemana, mereka mau olah kemana, tentunya akan dilihat kondisi retail. Apakah retail cukup confident buat pungut barang? Kalau iya, ya tentunya mereka akan bisa naikin harga. Tapi kalau mereka naikin harga sendiri, retailnya nggak ikut, ya nggak mungkin sebenarnya. Jadi ada manipulasi yang bisa terjadi pada perdagangan kemarin. Dari S&P 500 kemarin cukup menguat juga. S&P 500 naik ke 3.895, which is dia masih ada satu gap di atas di 3.950, teman-teman. So kalau memang begitu, kita mungkin akan melihat ya, karena S&P 500 kali ini dia mampu close di atas yang namanya level resistance, teman-teman. Ini adalah level resistance yang berhasil dipertahankan. Kemudian di sini kita bisa melihat sebuah pergerakan, mungkin bentuknya kayak ascending triangle ya kalau nggak salah. Ascending triangle sekarang udah breakdown, sekarang sudah breakout, sorry.
Maka kalau melihat polanya kita mungkin bisa expect dia ngetes dulu level resistance, kemudian dia berhasil naik kembali. Ini salah satu potensi yang mungkin terjadi. Tapi ya kita lihatlah teman-teman, karena dari pergerakan market kemarin itu kan cenderung volatile. Pergerakan kemarin cenderung manipulatif. Saya takutnya dari pergerakan ini cenderung juga dimanipulasi dan nggak jadi naik. Tapi kalau kita lihat dari target peningkatan ini cukup relate ya untuk S&P 500, saya kira masih berpotensi buat naik sampai 3.900 untuk tutup gap di hari Minggu ini, di hari Minggu besok. Kemudian hari Senin mungkin dia lanjut koreksi atau gimana ya kita nggak tahu pasti. Tapi itu yang kelihatan untuk jangka pendek teman-teman. Terus kalau dari Bitcoin sendiri nggak terlalu signifikan, kenaikan dari Bitcoin cenderung slow aja 0,58%. Setelah kemarin dolar turun, Bitcoin juga nggak terlalu turun ya. Saat ini Bitcoin diperdagangkan di 16.900, which is sudah terjadi tren peningkatan. Lagi-lagi dia testing di level resistance teman-teman. Ini juga sangat-sangat ya sangat-sangat mengagetkan kalau menurut saya. Bitcoin breakdown dari level support di kisaran berapa ini? 16.700 dia sudah berhasil breakdown awalnya. Jadi dia breakdown, kemudian belum sampai level support di sini 16.600 udah dipantulin balik lagi ke 17.100. Sekarang sih udah koreksi lagi ke 16.900 dengan volume yang cukup kuat, teman-teman. Wow, sangat-sangat luar biasa pergerakan dari Bitcoin. Jadi mungkin ada banyak teman-teman yang kena short squeeze, long squeeze ya di perdagangan kemarin itu benar-benar bergelora ya market. Tiba-tiba market di pump, tapi jangka waktunya cukup pendek sih sebenarnya. Jadi Bitcoin so far sebelumnya kan sideways cukup lama, sideways di sini di range ini. Padahal di sini kita expect ya Bitcoin bisa koreksi dulu dah agak dalam. Tapi ternyata sesuatu terjadi pada market, manipulasi benar-benar terjadi. Bagaimana indeks dolarnya yang seharusnya datanya menunjukkan penurunan, sorry, penguatan terhadap US dollar, justru US dollarnya malah drop, teman-teman. Kan ini aneh. Ya oke lah, market selalu benar, teman-teman. Kita mungkin yang salah dalam menganalisa. Jadi untuk pergerakan Bitcoin hari ini kemana? Nah, kita akan lihat Bitcoin seperti apa merespon dari market ini. Kalau saya sendiri melihat weekend itu kecenderungannya volume bakalan turun. Tentunya dengan volume yang turun, kita mungkin tidak akan melihat Bitcoin untuk mengalami tren penguatan. Ya mungkin aja terjadi, tapi kalau saya sendiri biasanya lebih sering melihat Bitcoin cenderung slowing, slow aja ya, pergerakannya nggak terlalu volatile ketika weekend. Tapi kalaupun weekend terjadi, maka beberapa skenario mungkin terjadi. Yang paling penting Bitcoin harus bisa kelihatan bertahan di 16.800, sorry 16.860. Itu merupakan level support saat ini. Kalau kita melihat Bitcoin hanya berhasil sideways saja di range tersebut, maka kita bisa melihat opportunity pada Bitcoin yang masih akan berpeluang untuk melanjutkan tren bullish. Jadi kenaikan yang terjadi pada Bitcoin waktu itu kemarin ya, itu bisa aja menjadi sesuatu yang positif buat Bitcoin ke depannya. Kita tunggu Bitcoin bisa sideways seperti ini, ya koreksi lah bisa dibilang. Setelah itu dia mungkin sideways dan dia kembali menguat, teman-teman. Kita akan lihat seperti apa. Apakah level 16.800 ini cukup kuat buat menahan pergerakan dari Bitcoin. Kalau Bitcoin cukup kuat bertahan di sana, maka ya kemungkinan masih bisa lanjut tren naiknya. Karena di level 17.000 ini masih ada level resistance yang berikutnya harus ditembus. Ini udah berkali-kali menahan pergerakan Bitcoin ya. Selama di bulan Desember kemarin. Nah, kalau demikian, kita punya resistance yang cukup kuat. Ya, tentunya kita harus waspadai juga level 17.000 ini jangan sampai gagal ditembus. Kalau memang gagal ditembus ya kita bisa aja lihat dia ngetes level tersebut kemudian dia koreksi lebih dalam lagi. Sesuai dengan target yang kemarin mungkin Bitcoin bisa balik lagi ke 16.600 something. Dari segi pergerakan market maker kemarin cukup gede ya, untuk volumenya cukup gede juga, which is ini sebenarnya indikasi buat market bullish. Tapi kita juga mempertimbangkan yang namanya potensial
manipulasi bisa terjadi pada market. Jadi gitu aja teman-teman untuk pembahasan kali ini. Mungkin nggak akan terlalu gimana-gimana ya untuk perubahan pergerakan hari ini, karena so far kemarin kita melihat Bitcoinnya cenderung flat untuk pergerakan koreksinya. Jadi mungkin kita bisa melihat ini seperti korektif pattern. Mungkin berikutnya korektif yang lebih dalam bakalan terjadi, berpotensi terjadi. Cuman kita harus melihat juga apakah level 16.800 ini bisa dipertahankan atau enggak. Jadi gitu aja untuk pembahasan Bitcoin ke depannya. Eh, Mungkin benar, mungkin enggak, tapi kita lihatlah seperti apa kondisi dari pergerakan dari market. Oke, next kita akan bahas lagi untuk update ya tentang review ya apa yang terjadi semingguan terakhir di segmen nyangkut bareng yang akan aku post sore nanti. Oke, sekian aja untuk analisa kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre. Makasih.